Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak ya. Dan ibu berharap kalian sudah berdoa di pagi hari ini agar seluruh kegiatan kita diberkati oleh Tuhan. Nah, tak terasa kita sekarang sudah memasuki materi yang baru bab 5, yaitu zat aditif dan zat adiktif. Tapi yang kita pelajari pada pagi hari ini nak, cukup sampai zat aditif. Ingat ya nak, zat aditif bukan zat adiktif, karena ini sangat berbeda. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa itu zat aditif. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui tujuan diberikannya zat aditif. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan antara zat aditif buatan dan zat aditif alami. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui dampak dari penggunaan zat aditif tersebut. Nah, itulah keempat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu nak, ikuti materi ibu dengan baik-baik agar kamu dapat memahami dan dapat mencapai tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Selamat belajar. Halo anak-anak ibu semuanya. Ibu yakin bahwa kalian memiliki makanan dan minuman yang favorit ya. Nah, ketika kamu memakan makanan ataupun minuman favoritmu, kamu merasakan makanan tersebut begitu nikmat ya, dan begitu lezat. Nah, pernah nggak kalian itu melihat sebenarnya apa saja sih komposisi makanan yang kamu makan tersebut? Nah, terkadang kamu melihat makanan yang kamu makan itu warnanya sangat mencolok ya, sangat cantik sehingga mengundang selera untuk makan. Nah, ada kalanya juga di makanan ringan yang sangat kamu gemari itu, ya contohnya ini rasanya nikmat ya, kemudian gurih ya, rapuh, renyah. Nah, kira-kira anak-anak ibu tahu nggak apa yang dimasukkan ke dalam makanan ini sehingga rasanya begitu nikmat, begitu gurih, begitu lezat sehingga kamu menjadi ketagihan ya, dan pengen beli lagi. Nah, yang dimasukkan ke dalam bahan makanan itu nak sehingga kelihatan menarik, enak, warnanya cantik, itu adalah zat aditif. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, seperti apa zat aditif tersebut. Yuk perhatikan materi ibu berikut ini dengan sungguh-sungguh ya. Oke, zat aditif adalah zat yang dapat membuat seseorang menjadi ketagihan, ya. Nah, itulah dia tadi pengertian zat aditif ya nak. Nah, zat aditif berbeda dengan zat adiktif. Nah, yang kita pelajari hari ini itu nak adalah zat aditif. Jangan salah ya. Nah, zat aditif ini adalah yang ditambahkan ke bahan makanan ya, sengaja. Suatu zat yang ditambahkan ke bahan makanan. Nah, proses penambahannya nak itu tidak melebihi batas ya, masih sesuai dengan batas normal yang diterima oleh tubuh kita. Nah, ketika zat aditif ini ditambahkan, nah kamu merasa nikmat karena zat aditif ini tujuannya meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma pada makanan maupun minuman. Ya, bahkan zat aditif ini juga nak sengaja ditambahkan ke bahan makanan untuk menambahkan nilai gizi. Jadi ada nilai gizinya juga yang dimasukkan ke dalam bahan makanan kita, dan semuanya itu memang memberikan rasa nikmat yang lebih daripada sebelum makanan tersebut ditambahkan zat aditif. Nah, zat aditif ini nak bermacam-macam yang ditambahkan kepada bahan makanan. Apa saja zat aditif tersebut? Oke. Nah, yang pertama ya, itu adalah zat pewarna.
zat pewarna ini nak ada yang memang sengaja dimasukkan ke dalam makanan ya. Dia sengaja ditambahkan kepada bahan makanan atau minuman untuk memberikan warna yang menarik. Nah, lihat makanan ini sangat menarik karena sehingga menambah selera kita untuk memakannya. Nah, sekarang perhatikan ini. Pernah nggak kamu makan nasi kuning? Nah, nasi kuning ini bahan pewarnanya apa? Nah, bahan pewarna pada nasi kuning ini adalah berasal dari kunyit. Ya, jadi kunyit termasuk salah satu bahan pewarna yang alami. Ya, yang sengaja ditambahkan ke bahan makanan tersebut, ke nasi tersebut supaya warnanya menjadi lebih menarik. Nah, selain itu ada juga buah naga. Nah, pernah melihat ini karena buah naga. Nah, buah naga ini juga adalah sengaja ditambahkan ke bahan makanan supaya makanan lebih nikmat. Begitu juga dengan ini pandan, daun pandan ya, daun pandan. Ya, ini juga selalu ditambahkan ke bahan makanan supaya warnanya menarik menjadi warna hijau. Kalau buah naga itu nak menjadi warna merah ya. Jadi walaupun pewarna alami ini nak lebih sehat ya, tapi warna yang dihasilkan pada bahan makanan kurang menarik. Nah, karena itulah muncul bahan pewarna sintetik ya, bahan pewarna buatan. Karena bahan pewarna buatan ini nak sengaja dibuat menyerupai warna alami, tetapi dia warnanya lebih cerah, lebih menarik dibandingkan bahan pewarna yang alami. Ya, jadi zat pewarna buatan ini nak lebih murah, warnanya lebih cerah. Namun negatifnya apabila kita konsumsi berlebih, dia akan memberikan efek samping bagi kesehatan tubuh kita. Jadi pewarna ini tadi nak ada yang alami, ada juga yang buatan. Nah, oke. Sekarang kita masuk zat aditif yang kedua. Apa itu? Yaitu zat pemanis. Nah, zat pemanis ini biasa digunakan untuk minuman kita ataupun makanan kita supaya menjadi lebih manis. Zat pemanis alami ini contohnya gula pasir, gula kelapa, dan gula aren. Ibu rasa kalian lebih sering menggunakan zat pemanis alami yang seperti ini ya nak ya. Nah, kalau zat pemanis yang alami ini ya sangat baik digunakan untuk tubuh kita. Tapi zat pemanis ini nak bisa menyebabkan penyakit juga di dalam tubuh kita. Maka muncullah zat pemanis buatan. Zat pemanis buatan ini memiliki rasa manis yang hampir sama, bahkan rasanya lebih manis dibandingkan pemanis alami. Ya, oke, itu tentang zat pemanis tadi nak ya. Jadi zat pemanis ini ada yang sengaja dibuat nak, justru ini juga bisa membantu orang yang memiliki kadar gula yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Ya, jadi dengan mengkonsumsi zat pemanis buatan ini juga bisa membantu seseorang. Ini contohnya nak ya, zat pemanis buatan itu siklamat, aspartam, dan sorbitol. Ya, oke. Sekarang kita masuk zat aditif yang berikutnya. Ya, apa zat aditif yang berikutnya yang akan kita pelajari yaitu zat pengawet. Nah, namanya zat pengawet ya. Fungsi daripada zat pengawet ini adalah sengaja ditambahkan pada bahan makanan ataupun pada bahan minuman untuk memperlambat pembusukan. Jadi makanan tersebut menjadi tahan lama ketika kita simpan. Ya, contohnya itu benzoid asid, asam benzoat ini adalah yang digunakan yang berbahan tidak alami yang buatan. Ya, oke, ada beberapa sebenarnya di pasaran. Ya, namun yang alami ada juga dengan cara pengasinan, pemanisan, pengasaman, sehingga kamu ada melihat makanan ataupun buah-buahan asinan ya nak ya, sayuran asinan. Nah, ini dia juga bisa digunakan sebagai bahan pengawet yang baik yang tidak berbahaya. Ya, jadi ibu selalu mengatakan ya jangan terlalu sering memakan makanan yang sudah siap saji karena pasti dia mengandung zat pengawet ya.
ya. Ini selalu digunakan pada sayur, buah-buahan ya, ataupun minuman juga enak dan jenis yang lain. Nah, oke, Ibu rasa kalian sudah paham dengan yang ini. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu zat aditif sebagai zat penyedap. Nah, Ibu rasa kalian sudah kenal apa saja yang termasuk zat penyedap ya. Namanya zat penyedap sengaja dimasukkan ke bahan makanan supaya makanan tersebut betul-betul sedap ya, betul-betul nikmat. Dan Ibu rasa anak Ibu juga tahu banyak banyak contoh ya bahan penyedap, atau sering orang sebut katakan micin. Makanannya sudah terlalu banyak mengandung micin, dan itu juga tidak baik untuk kesehatan tubuh kita ya Nak ya. Nah, itulah dia beberapa contoh zat aditif ya Nak ya. Ini tadi adalah penyedap ya. Ini sengaja dimasukkan untuk meningkatkan cita rasa ya, meningkatkan rasa yang luar biasa. Kalau yang alami itu Nak, contohnya garam, bawang, cengkeh, merica. Nah, ini termasuk zat penyedap, tapi zat penyedap yang alami. Kalau yang buatan pasti Ibu rasa kalian tahu ya Nak ya. Apa contohnya Nak? Ada Ajinomoto, ada Masako, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang beredar di pasaran. Nah, untuk itu lebih baik kamu menggunakan, kalau masak menggunakan zat penyedap yang alami saja ya Nak ya. Nah, dan penggunaan micin ini Nak, ataupun MSG ini dia harus ada batas ambang, yaitu 120 mg per kilogram berat badan kita. Jadi tidak boleh melebihi. Nah, itu akan bisa menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita ya Nak ya. Jadi hati-hati ya. Jadi untuk setiap 1 kilogram berat badan kita, kamu hanya boleh mengkonsumsi 120 mg ya. Jadi harus dapat kita kontrol ketika kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung MSG ya. Sudah paham Nak tentang ini ya. Nah, kemudian zat pemberi aroma ya. Namanya zat pemberi aroma, berarti fungsinya untuk meningkatkan aroma makanan sehingga mengundang selera kita untuk mencicipi atau untuk menikmati makanan tersebut. Oke, contoh yang sangat banyak ini Nak pada minuman ya, pada bahan-bahan minuman. Dia dibuat sesuai hampir mirip dengan rasa yang alami. Contohnya Nak ya, minuman aroma anggur katanya kan. Nah, ini contohnya pop ice. Ini contoh pop ice. Pop ice-nya rasa apa katanya gitu ya kan. Nah, ada yang rasa anggur ya. Jadi pemberi aroma ini Nak disebut dengan esensnya. Ada esens apa? Esens pandan. Jadi dibuat warnanya menyerupai warna pandan dan aroma pandan, walaupun sebenarnya lebih enak yang aroma alami. Kemudian esens apel, ini misalnya buat es krim ya Nak ya, buat sirup yang sering kamu beli di jajanan yang di luar ya. Ada es, harganya memang murah. Esensnya esen apa? Ada esens mangga, aromanya seperti apa? Aroma mangga. Itulah dia esensnya ya. Nah, kemudian zat pengental. Bahan aditif yang berikutnya adalah zat pengental. Nah, zat pengental ini Nak digunakan untuk mengentalkan ya, supaya makanan tersebut jadi lebih nikmat dibandingkan kalau kita encer memakannya. Oke, pernah melihat kira-kira apa itu Nak makanan yang dikentalkan? Oke, contohnya gelatin ya Nak ya, agar-agar. Nah, agar-agar. Nah, jadi ini makanan itu menjadi lebih melekat, lebih stabil ya. Makanan itu pun menjadi lebih nikmat untuk dinikmati ya. Itulah dia bahan pengental untuk makanannya Nak ya. Jadi ada beberapa contoh sebenarnya yang sering digunakan untuk mengentalkan bahan makanan. Nah, tetap kembali Ibu katakan inilah dia contohnya Nak ya. Ada gelatin, kemudian ada juga agar-agar. Ketika kamu masak agar-agar, rasanya gimana Nak? Kental kan? Tadinya air, kamu tambahkan agar-agar, rasanya jadi lebih kental dan lebih nikmat.
Nah, kemudian zat pengemulsi yang terakhir adalah zat pengemulsi. Ya, zat pengemulsi ini sengaja ditambahkan ke bahan makanan untuk mempertahankan penyebaran lemak di dalam air. Ya, jadi ketika kita memakan ini nak, karena makanan yang kita konsumsi itu pada umumnya banyak yang mengandung lemak. Jadi lemak itu nak bisa diatasi dengan adanya zat pengemulsi ini tadi di dalam tubuh. Jadi lemak itu nggak langsung mencair di dalam air. Jadi makanan tersebut menjadi lebih cantik, menjadi lebih nikmat. Karena seperti Ibu katakan tadi bahwa zat aditif itu adalah zat yang sengaja ditambahkan ke bahan makanan sehingga bahan makanan tersebut menjadi lebih nikmat ya. Jadi zat aditif ada beberapa jenis, antaranya zat pewarna, zat pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Oke nak, sudah paham? Nah sekarang Ibu sengaja buatkan tabel ini ya, supaya nanti kalian bisa mengamati jenis-jenis zat aditif ya, dan ada juga contoh alami dan contoh buatannya, sehingga kamu nanti nak semakin lebih berhati-hati. Oke nak, demikianlah materi kita tentang zat aditif. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian nak ya, dan kita pada minggu depan akan memasuki materi zat adiktif ya. Oke nah, Ibu Ena tetap kembali mengingatkan menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Lebih baik tidak usah kemana-mana. Salam sehat dari Ibu Ena. Good luck.